Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok Semantik Web untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang ngusung topik terkait implementasi linked data pada proses seleksi masuk perguruan tinggi. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Imam Aryadi dengan NPM 221506142 dengan rekan saya Gibi Armando dengan NPM 221506194 dan Nur Emi Ramadhani dengan NPM 221506127. Oke, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Emi, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami memilih implementasi linked data pada proses seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, dalam era digital, pengelolaan data yang efisien menjadi salah satu tantangan utama, terutama dalam sistem pendidikan tinggi seperti seleksi masuk perguruan tinggi. Proses seleksi ini melibatkan berbagai jalur. Nah, latar belakang yang kami gunakan pada konsep linked data yaitu untuk menyusun sistem yang lebih terstruktur, fleksibel, dan terhubung secara semantik. Di sini RDF memungkinkan referensi hubungan antar entitas dengan proses seleksi. Lalu awal memperkaya model RDF dengan semantik tambahan memungkinkan definisi hubungan yang lebih kompleks dan sistematis. Lalu SPARQL digunakan untuk melakukan query terhadap data yang telah diorganisir, memungkinkan pencarian informasi dengan cepat dan akurat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan model linked data yang mengintegrasikan informasi dari berbagai jalur seleksi seperti SNBP, SNBT, dan jalur mandiri menggunakan RDF dan OWL. Untuk konsep linked data yang kami gunakan sendiri, di sini kami menggunakan 3 standar utama, yaitu RDF, yaitu Research Description Framework, lalu ada OWL, yaitu Web Autonomology Language, dan SPARQL. RDF sendiri adalah model data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk triple, yaitu subjek, predikat, dan objek. Sedangkan OWL merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan ontologi, yaitu struktur konseptual yang mendefinisikan hubungan antar entitas dalam suatu domain. Sedangkan SPARQL adalah bahasa query yang digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data dalam model RDF. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada materi yaitu perancangan model RDF. Jadi untuk perancangan model RDF itu ada poin pertama adalah entitas utama. Nah, entitas utama ini yang pertama adalah siswa. Siswa itu adalah entitas yang merepresentasikan peserta seleksi masuk perguruan tinggi, dan juga ada entitas yang bernama seleksi. Nah, seleksi kali ini adalah proses yang menentukan kelulusan siswa. Nah, untuk seleksi ini terdiri dari 3 jalur, yaitu SNMBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Yang kedua ada SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Dan yang ketiga ada jalur mandiri. Dan untuk entitas ketiga adalah sekolah. Nah, sekolah ini adalah institut yang merekomendasikan siswa untuk mengikuti SNMBP. Dan selanjutnya pada poin keempat ada entitas yang bernama universitas. Nah, untuk universitas sendiri adalah institut yang menyelenggarakan seleksi dan menerima mahasiswa baru. Dan selanjutnya ada entitas yang bernama UTBK. Nah, UTBK sendiri adalah ujian yang digunakan dalam SNMBT dan jalur mandiri sebagai dasar seleksi berbasis tes. Selanjutnya ada entitas yang bernama pengumuman. Nah, untuk pengumuman sendiri adalah hasil seleksi yang menentukan apakah siswa diterima atau tidak. Oke, selanjutnya dalam perancangan model RDF ada poin kedua yang
disebut dengan hubungan antar entitas. Nah, tadi kita sudah belajar terkait definisi dari entitas-entitas utama. Nah, hubungan dari antar entitas ini adalah memiliki hubungan yang menggambarkan bagaimana data saling terhubung. Beberapa hubungan utama yang teridentifikasi adalah yang pertama, siswa mengikuti seleksi. Nah, seleksi sendiri yang dimaksud adalah SNMBP, SNMBT, dan jalur mandiri. Selanjutnya adalah sekolah merekomendasi siswa hanya untuk SNMBP. Jadi sekolah dan siswa itu memiliki hubungan yaitu merekomendasi. Begitu juga untuk poin yang ketiga, yaitu siswa mengikuti UTBK. Jadi hubungan antara siswa dan UTBK adalah kata mengikuti tersebut. Nah, selanjutnya ada UTBK memiliki skor. Jadi hubungan dari entitas UTBK dan entitas skor adalah memiliki. Begitu juga hingga poin terakhir, yaitu siswa mendaftar ulang jika diterima. Nah, jika diterima ini adalah termasuk entitas dalam kategori pengumuman. Nah, di siswa ini memiliki hubungan mendaftar ulang. Oke, selanjutnya pada skema RDF untuk proses seleksi. Nah, ini ada source code yang berformat XML, di mana XML dari RDF ini terdapat sintaks yang dimana ada description example yang di sini ada ontologi, ada siswa sebagai entitas, dan ada nama dari siswa tersebut, namanya adalah Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah memiliki memiliki hubungan yaitu mengikuti seleksi SNMBT. Begitu juga untuk yang selanjutnya itu ada entitas yang bernama dari kolom seleksi, entitas seleksi, dan entitas SNMBT itu memilih skor. Jadi setiap SNMBT itu dia mempunyai skor outputnya untuk sebagai prestasi dari nama Aisyah ini. Nah, untuk di kode ini si Aisyah ini memiliki skor sebanyak 750 skor. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Gaby. Kepadanya dipersilakan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu mengenai diagram RDF itu sendiri, yang mana diagram ini merupakan alur atau registrasi yang akan dijalankan siswa atau siswa dalam melakukan pendaftaran hingga akhirnya menyatakan tentang tersebut dan diterima pada suatu universitas. Mana di sini terdapat siswa eligible, yang mana di sini merupakan dari sekolah yang memberikan data mengenai siswa eligible yang dapat mengikuti SNBP. Mana SNBP sendiri merupakan salah satu jalur pendaftaran yang hanya bisa diikuti oleh siswa yang terpilih saja yang terdata oleh sekolah tersebut. Mana dari tersebut merekomendasikan apabila daftar siswa yang telah diseleksi sudah ditampilkan, maka siswa akan daftar dan memberikan data-data mengenai rapor atau nilai-nilai dari beberapa semester yang telah dijalankan. Nah, apabila dari siswa tersebut yang tidak termasuk eligible akan masuk ke data ataupun ke metode seleksi SNBT. Begitu juga dengan para siswa yang tidak lolos dalam proses seleksi SNBT, maka akan mengikuti SNBT. Nah, di SNBT sendiri juga siswa mengikuti UTBK sebagai ujian dalam penerimaan sebagai mahasiswa Indonesia baru di universitas, di mana setelah mengikuti UTBK tersebut maka akan mendapatkan nilai dan masukkan skor, yang mana ini akan menjadi penentuan bahwasanya apakah siswa tersebut lulus ataupun tidak perguruan tinggi yang tadi daftar. Nah, apabila tidak lulus, maka terdapat jalur ketiga, itu mengenai jalur mandiri, yang mana di sini suatu universitas memiliki hak tertentu untuk metode ataupun juga mekanisme dari jalur mandiri sendiri.
di mana salah satunya bisa berdasarkan tes kembali ataupun juga hanya berdasarkan nilai UTBK yang telah didapat dari siswa yang lulus dari SNBP. Nah, apabila dari semua ajuan yang diterima, maka dari siswa tersebut memiliki keputusan yang mana bisa menolak ataupun menerima dari hasil tiap daftar tersebut. Jadi mereka menerima, maka akan melakukan berjuang, jika tidak akan melakukan uh, pengetesan kembali, contohnya pada jalur SNBP. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, nah di sini terdapat diagram struktur EBS dan seleksi, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Imam tadi pada slide 8, yang mana ini merupakan contoh struktur mudah dalam PTS, yang mana di sini terdapat siswa ITS untuk sebagai entitas siswa yang mengikuti seleksi SNBP. Nah, kemudian dari siswa itu memiliki skor 250 yang mana didapat dari hasil SNBP yang telah dilakukan. Nah, kemudian dari SNBP tersebut, seleksi tersebut akan memberikan nilai UTBK, itu berdasarkan nilai UTBK tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam mensolasi dengan OL. Nah, OL sendiri yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi itu ini pada slide 5, yang mana definisi OL tersendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan ontologi, yaitu struktur konseptual yang mendefinisikan hubungan antara entitas dalam suatu domain. Nah, dari ontologi language ini sendiri memiliki beberapa struktur, contohnya kelas, individual, properties, dan relationship yang kami gunakan pada project ini. Dimana untuk kelas sendiri itu merupakan representasi dari konsep utama yang dari sistem yang kita buat. Nah, kemudian untuk individual itu merupakan objek nyata dari kelas-kelas, objek nyata dari kelas yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, kemudian terdapat properti yang mana itu merupakan penggambaran dari hubungan antara individu yang telah kita berikan, meskipun kita telah definisikan sebelumnya, dan juga relationship itu merupakan ya hubungan antara entitas yang berada di dalamnya. Nah, ini yang mana dari contoh tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang mana ini terdapat struktur kelas, individual, property, relationship yang kami gunakan untuk proyek proses masuk perguruan tinggi untuk input data resource-nya. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya itu mengenai SPARQL, di mana querying data dengan menggunakan SPARQL. Nah, dari input data tersebut menghasilkan SPARQL yang dapat kita lihat pada layar, yang mana itu terdapat prefix yang mana digunakan mempersingkat URL panjang menjadi awalnya lebih persis. Mana contohnya itu http itu www.lg. Nah, untuk kemudian dapat select yang mana digunakan untuk variabel yang ingin diambil nilainya dari data yang sudah ada. Contohnya itu dari yang data-data tersebut kita pilih lagi dengan menggunakan where. Nah, di sini kita menggunakan data-data dari siswa, jalur itu masuk lolos, dan siswa itu diterima atau tidak di universitas. Nah, dan penjelasan dari saya mengenai OL dan juga SPARQL dari proyek proses masuk perguruan tinggi ini menggunakan data. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Imam. Oke,
Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.